Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا أشهد حي على حي على الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Azhar Semarang Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, dan juga kita berada di bulan yang mulia yang Allah menyebutnya dengan arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Yang dimaksud dengan arba'atul hurum itu adalah 3 bulan yang berurutan dan 1 yang terpisah. 3 bulan yang berurutan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada hal yang membedakan antara arba'atul hurum dengan bulan-bulan yang lain. Bagi mereka hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, pasti akan dilipat gandakan balasan pahalanya atas setiap amal yang mereka kerjakan. Namun yang kita harus hati-hati, bahkan kita jaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan zalim, ke dalam perbuatan munkar, perbuatan maksiat, karena mereka yang berbuat zalim, berbuat munkar, berbuat maksiat pada bulan-bulan haram, juga dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sebentar ini ketika kita hadir di tempat ini untuk bagaimana kita terus jaga, kita pelihara, dan kita tingkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan banyak jalan bagi kita agar bagaimana kita bisa istiqomah di dalam menjaga, memelihara, dan terus menerus meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bagaimana komitmen kita. Tentu saja bukan sekadar niat dan ucapan, tapi juga harus dibuktikan, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat terpendek pertama. Dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, ada surat terpendek pertama yang mana banyak orang hafal, bahkan anak kecil pun banyak yang hafal. Namun persoalannya adalah berapa banyak mereka yang mampu untuk mengamalkannya. Artinya, kalau kita termasuk orang-orang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya,
Inna a'tainakal kautsar. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Dan Allah perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Dan hendaklah kalian menegakkan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka-mereka yang membenci terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang-orang yang terputus berkahnya, terputus nikmatnya. Sudah nikmat yang berbahagia. Kalau kita buka beberapa kitab tafsir, ada beberapa makna terkait dengan Al-Kautsar. Yang pertama terkait dengan apa yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semua nikmat yang kita minta, yang kita tidak minta. Nikmat yang mungkin kita rasakan, nikmat yang paling kecil sekalipun, semuanya itu termasuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada juga mufassir yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar itu adalah salah satu dari nama telaga yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul, mereka diberikan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi SAW, beliau bersabda, aku berharap bahwasanya telagaku adalah telaga yang paling banyak dikunjungi oleh umatku, di mana putihnya lebih putih daripada salju, lebih wangi daripada kasturi, lebih manis daripada madu, yang sumber mata airnya berasal dari surga. Itulah sifat daripada telaga Kautsar yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga mufassir yang menjelaskan bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi ini, itu adalah nikmat yang besar. Dan ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umatnya Rasulullah, ini juga adalah merupakan nikmat yang besar. Ada pula mufassir yang menjelaskan nikmat yang besar itu adalah diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai konsekuensi atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika perintah sholat berbarengan, beriringan bahkan di dalam satu ayat, maka perintah setelah sholat di dalam ayat tersebut mempunyai hukum yang sama. Apa artinya? Ketika kita tahu bahwa perintah sholat itu adalah wajib, maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa perintah kurban juga menjadi wajib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasannya mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka tidak mau berkorban, ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW, fala taqrabanna musalla, maka jangan sekali-kali dia dekati tempat sholat kami. Lantas siapa mereka yang termasuk kategori orang yang mampu? Menurut penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah, mereka yang masih bisa makan satu keluarga untuk tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Satu keluarga masih bisa makan, dan mereka ada punya kelebihan harta, dan harta itu cukup untuk diberikan misalnya seharga satu ekor kambing, maka mereka termasuk orang yang mampu. Dan ancaman bagi mereka yang tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, fala taqrabanna musalla, akan diusir oleh Rasulullah Muhammad SAW, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Begitu pentingnya daripada perintah kurban. Sampai-sampai di dalam satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, hewan kurban ini apa ya Rasul? Apa kata baginda Nabi? Ini adalah sunnah bapak kalian,
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa kita tidak bangga, betapa kita tidak bahagia manakala kita mampu melaksanakan ibadah kurban. Kita digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melaksana putra atau anak-anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagi mereka yang punya kelebihan harta dan persiapan jauh-jauh hari, mungkin hari ini kita lihat, kita saksikan jutaan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Namun bukan berarti kita yang tidak bisa menunaikan ibadah haji atau belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji tidak punya kesempatan untuk menjalankan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan perintah kurban. Bahkan hadis riwayat muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar dari Bani Adam kecuali mengalirkan darah. Pada hari nahar apa maksudnya? Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu melaksanakan perintah kurban. Lantas bagaimana usaha kita agar terus tumbuh semangat berkurban pada diri dan keluarga kita, pada masyarakat kita? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyadari betul bahwa betapa besar nilai dari pengorbanan. Kita tidak bisa akan seperti ini kondisi negara kita, bangsa kita, dan sulit untuk meraih kemerdekaan kalau sekiranya para ulama, para santri, para pendahulu kita, mereka tidak mengorbankan harta dan nyawanya sekalipun. Buah dari pengorbanan mereka termasuk para guru, para petani, orang-orang yang memberikan kontribusinya sehingga memberikan jasa yang luar biasa kepada kita dalam banyak hal. Maka kalau kita menyadari bahwa betapa besarnya nilai daripada pengorbanan, insya Allah kita pun akan termotivasi juga untuk menjadi orang yang mau dan mampu berkorban. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menyadari bahwasannya kemajuan yang kita capai saat ini adalah merupakan pengorbanan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi karena kita adalah makhluk sosial. Apa yang kita makan adalah buah dari pengorbanan orang lain. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, kendaraan yang kita gunakan, fasilitas-fasilitas yang kita nikmati, itu tidak lain dan tidak bukan juga dalam merupakan buah daripada pengorbanan orang lain. Yang ketiga, menyadari betapa besar tuntutan berkorban terhadap kita. Jangan sampai yang ada di dalam otak kita, dalam mindset kita adalah bagaimana mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Tetapi bagaimana kita mau dan mampu berkorban untuk kemaslahatan orang lain. Dan itulah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, bagaimana kita belajar mengenal profil daripada orang-orang yang banyak berkorban. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat dan ke ayat yang keenam, Allah perintahkan 2 kali kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada kita umatnya untuk mengambil suri toladan, untuk belajar pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu keluarganya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Dan yang terakhir, menyadari betapa jeleknya sifat kikir, sifat bakhil. Karena sesungguhnya orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, dia pasti akan enggan untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengorbankan dirinya, pikirannya, tenaganya, waktunya untuk kemaslahatan orang lain. Yang ada tentu saja dalam pikiran orang-orang kikir dan bakhil ini adalah bagaimana mereka justru menjadikan orang lain sebagai korbannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
inilah poin-poin penting yang bisa khatib sampaikan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memelihara kita, menumbuhkan semangat berkorban di dalam diri kita, yang mana tentu saja ini adalah merupakan kesempatan yang mahal, kesempatan yang berharga. Kita niat dari sekarang untuk bisa kurban, dan kemudian setiap tahun kita juga berkomitmen untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, dan kemudian mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai kurban itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga menjadi manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la